Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Hingga di Jumat malam ini ba'dal maghrib kita bisa kembali berkumpul di salah satu dari masjid-masjid Allah untuk melanjutkan pelajaran kita tentang Qaidah Lughah Arabiyyah, yakni ilmu nahwu, dengan membaca buku At-Tuhfatus Tsaniyatu bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumiyah, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimallahu taala. Di pertemuan yang terakhir kita sampai di halaman 12, yakni pada paragraf yang ketiga. Tadi pembahasan alamatul ismi. Alamatul ismi. Kemarin paragraf yang pertama dan kedua sudah dibaca, yakni paragraf yang pertama di situ qala musanniful al-Ajrumiyah, yakni al-Imam Ibnu Ajrum rahimahullah taala. Beliau mengatakan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba'u wa ta'u. Kemudian Syekh Muhyiddin rahimahullah taala memberikan penjelasan wa aqulu, dan aku katakan. Di situ ketika aku katakan maka penulis buku ini, penulis Tuhfatus Tsaniyah, yakni Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala, beliau mengatakan lil ismi alamatun yatamayyazu an akhawatihil fi'li wal harfi bi wujudi wahidatin minha aw qabuliha. Wa qad dzakara rahimahullah taala min hadhil alamati arba'a alamatin wa hiya al-khafdu wa tanwinu wa dukhulul alifi wal lami wa dukhuli harfin min hurufil khafdi. Nah, sampai situ. Berikutnya siapa yang membaca? Man yurid an yaqra tafadhal bil qiraah. Ya, silakan. Nanti gantian yang lain persiapan yang belum pernah baca, sebaiknya diusahakan ya latihan baca. Ya, tafadhal. Diddu itu mudhaf, al-irtifa mudhaf ilaih. Ya, diddul irtifai. Mislu itu mudhaf. Fi harfu jar, berarti nah. Fi nahwi qaulika qaulu bi kadri wa qaulika hadza kitabu amrin wa bakrun wa amrun ismani bi wujudi kasrati bi akhiri kulli wahidin minhuma. Nah, adapun khabar dia adalah dalam bahasa lawan dari irtifa. Ya, irtifa dari kata rafa'a. Rafa'a naik, berarti irtifa'u naik di atas ketinggian. Berarti lawan dari naik atau lawan daripada ketinggian. Dan dalam istilah nahwu adalah, ya, nuhah itu jamak dari nahwiyin. Ya, ahli nahwu. Ibaratun. Ya, ibarat apa sih? Ungkapan. Ya. Ungkapan dari kasrah yang
Yuhditsu hal amilu. Bukan. Yuhditsu fi'il mudhari, amilu dia marfu sebagai fa'ilnya. Berarti yang suatu amil itu memunculkannya. Nyanya kembali ke mana ini? Ke kasrah. Ya, jadi tadi juga gitu. Allati yuhditsu hal amilu, yang amil itu memunculkannya, ya, membuat menjadi ada. Jadi hadatsa, kemarin kan sudah kan, hadatsa itu kan mananya kejadian. Kalau dimasukkan ke wazan af'ala berarti ahdatsa yuhditsu, berarti membuat suatu itu terjadi. Ya, membuat sesuatu terjadi, atau tadi bisa diterjemahkan memunculkan atau menjadikan atau membuat, ya, kejadian itu. Ya, au manaba anha, atau apa yang menggantikan kasrah itu. Terus demikian itu. Mislu itu kita artikan seperti contoh itu. Ya. Ya, dari min bakrin wa amrin itu dari kata bakrin dan kata amrin. Lanjut. Dalam contoh perkataanmu, maratu bi bakrin. Dan perkataanmu ini adalah sebuah, ini katanya amal. Ya, maratu bi bakrin tadi terjemahnya aku melewati bakar. Nah. Terus maka bakru keduanya isim. Ya, adalah dua isim. Li wujudi, li di sini maknanya sebabiyah, karena adanya pada akhirnya setiap yang satu dari keduanya. Ya, nah. Saya ulangi ya, amal khafdu. Nah, kalau musannif rahimahullah taala, amal khafdu ini alamat yang pertama. Jadi alamat isim yang pertama yaitu al khafdu. Nah, apa itu khafat? Fa huwa fil lughati, khafat secara bahasa maknanya adalah diddul irtifa'i, lawan dari ketinggian. Ya, irtifa itu naik ke atas, dari kata rafa'a. Rafa'a masuk ke ifta'alam, jadi irtafa'a. Secara kalau kita gampang-gampangannya, kalau kita tahu rafa itu kan tandanya domah itu di atas, secara tulisan kan di atas domah. Nah, kalau khafat itu kan kasroh, nulisnya kan di bawah kan itu. Itu juga bisa mendekatkan pemahaman, bisa kita bayangkan khafat itu maknanya rendah, ya, lawan daripada tinggi kan itu, lawan daripada naik, dia turun. Khafat secara bahasa. Wa fi istilahin nuhah, dan di dalam istilahnya ahli nahwu, khafat itu adalah ibaratun, suatu ungkapan, anil kasroh, dari harokat kasroh. Ya, makanya sering diterjemahkan khafat itu artinya kasroh. Nah, ini ada dasarnya dari ucapan para ulama di sini, ya, para ahli nahwu. Jadi khafat itu suatu ungkapan dari harokat kasroh, alati yang yuhditsu hal amilu, yang ada suatu amil. Ya, amil itu faktor yang membuatnya. Ya. Yang ada suatu amil yuhditsuha, yang membuatnya, memunculkannya atau membuatnya terjadi. Nah, nyanya itu hanya kembali ke kasrah itu, ya, atau ibarah kasrah itu. Kemudian au manaba anha. Nah, ini aunya itu atof, ya, kepada kasroh. Au kan huruf atof kan, ya, berarti khafat itu adalah ibarah, ya, ungkapan untuk harokat kasroh atau untuk manaba anha, untuk apa saja yang menggantikan kasroh. Jadi kalau disambungkan gitu, maktufnya gitu. Jadi maktufnya mananya adalah ungkapan dari harokat kasroh atau dari apa yang menggantikan kasroh. Itu namanya khafat. Nah,
Kita sudah pernah belajar kan khafat misalkan pada isim mufrad contohnya rojulun. Rojulun kan rofa. Ketika khafat berarti rojulin kasrah kan? Dia khafat itu. Tapi rojulin kalau dijadikan musanna menjadi rojulaini. Kalau apa khafat dia. Kalau rofa kan rojulani. Nah, kalau dia khafat rojulaini. Lah rojulaini khafatnya apa? Ya. Ya, bukan kasroh. Berarti ya di situ termasuk manaba anha. Ya di situ ada termasuk apa yang menggantikan kasroh. Itu juga termasuk khafat. Rojulaini itu termasuk khafat. Nah, demikian. Nah, kemudian beliau ngasih contoh, wadzalika dan hal itu mislu kasrati ra'i. Seperti harakat kasroh pada huruf ra. Pada huruf ra min bakrin dari kata bakrin. Wa amrin dan kata amrin. Nah itu bakar sama amr itu huruf terakhirnya kan ro kan, ya, bakrin, amrin. Nah, pada kata amrin waw di situ wawnya tambahan untuk membedakan antara namanya Amr dengan Umar. Jadi kalau ada wawunya seperti itu maka bacanya. Nah kalau seperti ini dia Amrun atau Amrin, nah, atau bisa menjadi Amron. Nah, tapi kalau tidak ada wawunya, ya, maka ini bacanya Umaru, Umaru atau Umaro. Ini nggak ada Umari, nggak ada, dia ghairu munsharif. Jadi kalau tidak ada wawunya dia Umar, bacanya Umar. Kalau ada wawunya makanya Amr. Kalau khafat menjadi Amrin. Ya, kalau mansub Amron. Nah intinya huruf terakhirnya itu ro-nya itu. Jadi seperti harakat kasrah pada huruf ro ya, dari kata bakar dan amr. Ya, finahwi qaulika dalam contoh ucapanmu. Nah ini harus dalam contoh ucapan, harus dalam contoh kalam karena ini nahwu, bukan sorof. Kalau sorof kan dalam satu kata saja. Nah ini masuknya ke dalam suatu kalam, suatu ucapan, suatu kalimat gitu. Karena nahwu itu perubahan akhiran suatu kata dalam satu kalimat. Ya, mempengaruhi maknanya nanti. Nah, maka contohnya di situ marartu bi bakrin. Nah, asalnya dia bakrun, kemasukan harfu jar bi menjadi bi bakrin. Marartu bi bakrin artinya aku melewati bakar. Nah, kemudian wa qaulika dan juga pada ucapanmu hadza kitabu amrin. Ini adalah kitabnya si Amr. Amrin. Nah, itu khafat dia. Kemudian fa bakrun wa amrun ini kalimat baru. Kata bakar dan amr ismani adalah dua isim. Adalah dua isim. Kenapa kok bisa dikatakan mereka dua itu dua isim? Liwujudil kasroti karena adanya harakat kasrah fi akhiri kulli wahidin minhuma. Dalam akhirannya setiap dari salah satu dari keduanya. Jadi terjemah perkataannya gitu. Fi akhiri kulli wahidin minhuma, dalam akhirannya setiap dari salah satu dari keduanya. Jadi ada kasrahnya. Mahum? Salam-salam bisa dipahami ya. Badahu wa tanwin. Man yurid an yaqra. Ya, silakan. Coba aja enggak apa. Pelan-pelan ya. Kita bantu. Enggak ada, bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah. Nggih. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Tanwinu bahwa Hasan tas
At-taswitu. Ya, to'iru ya. Nuhati. Betul. Akhirul ismi. Lafdzon. Ya. Ini fi'il mudhari tufariquhu. Ini lil istighnai. Bi takrori. Betul. Dobti. Ya, nah. Muhammadin wa kitabin wa ihin. Ya. Sohin. Ya. Wa muslimatin. Wa fatimatin. Wa hinaidin. Ini sa'atahi izin, sa'atahi izin. Ini kebanyakan. Harusnya yang alifnya itu tanpa harokat harusnya. Sa'ata izin. Sa'ata izin. Ya, gitu. Kulluha. Ya, terus sabar Pak. Ini wawunya waw asli. Wujudi, wujud. Mudhaf berarti bidalili tanpa tanwin. Bidalili wujudit. Kulli mudhaf ilaih. Nah, masalan barakallahu fiik. Ya Allah. Bisa terjemahan? Ya, saya terjemahkan ya. Saya bisa ulang bacaannya ya. Wa amma tanwinu, dan adapun tanwin berarti ini alamatus tsaniyah. Alamat yang kedua. Tadi alamat yang pertama khafat. Ini alamatus tsaniyah tanwin. Wa amma tanwinu, dan adapun tanwin fa huwa fil lughati, maka dia dalam bahasa maknanya adalah taswitu. Taswit dari kata saut, apa saut? Suara. Berarti taswit sama tanwin itu sigohnya sama. Sorof, sigoh apa? Sorof ya. Sigoh masdar. Ya, dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berarti nawana yunawwinu tanwinan. Sawwata yusawwitu taswitan. Nah, berarti taswit itu maknanya apa? Mempersuarakan. Karena saut kan suara. Taswit berarti bersuara. Tanwin itu secara bahasa maknanya bersuara. Takulu, engkau mengatakan nawana ta'iru. Nah, burung itu bersuara. Ya, maksudnya kalau burung bersuara itu berarti berkicau. Intinya ada suaranya kan itu. Jadi makna saut itu ada suaranya. Ai sawwata, maknanya adalah dia nawana itu maknanya sawwata, bersuara. Itu secara bahasa. Adapun wa fi istilahin nuhah, adapun dalam istilah ahli nahwu, huwa makna dari tanwin adalah nunun sakinatun. Nun yang sukun. Ya. Sakinah jangan diartikan tenang. Ya, misalkan keluarga yang sakinah itu keluarga yang tenang. Tapi di sini sakinah maknanya sukun. Ini kita bahas bahasa maksudnya.
Jadi tanwin menurut ulama ahli nahwu adalah huruf nun yang sukun. Nah, tatba'u ini fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya kembali nun sakinah tadi. Berarti nun sakinah yang dia nun sakinah itu mengikuti. Ya, tabi'a yatba'u, tatba'u mengikuti. Ya, mengikuti akhiral ismi, akhiran isim. Lafdhan secara lafad. Jadi ngikutinya secara lafad. Nah, secara lafad itu maknanya apa? Ya, tersuarakan juga, terlafadkan. Ya, terbunyikan kan itu lafdhan. Ya, namun di sini wa tufariquhu, faraqa yufariqu, tufariquhu. Nah, ini filenya juga dhamir mustatir, takdirnya hiya kembali ke tadi nun sakinah. Dan dia nun sakinah itu tufariquhu, berpisah dengannya. Ya. Ya, meninggalkannya. Nah, meninggalkannya nyanya kembali ke akhirnya isim. Jadi meninggalkan akhiran isim khatton secara tertulis. Secara tertulis. Ya, maksudnya gini, misalkan ada contoh kata Muhammadin. Nah, Muhammadun. Nah, ini kan kita melafadzkan Muhammadun. Dun di sini maknanya adalah harokat dhammah plus nun sukun. Maknanya kan gitu. Nah, jadi dia di sini adalah nun sukun yang mengikuti akhiran isim. Namun secara apa? Lafat aja, secara lafat. Dun, kan itu. Namun dia tufariquhu khattan, ya. Dia melepaskannya dari atau meninggalkannya dari secara tulisan. Nah, tulisannya tidak dinampakkan ini disembunyikan. Ya, maknanya seperti itu. Itu namanya tanwin. Hanya secara lafaz dia terdengar, ya, dia tersuarakan sehingga terdengar. Nah. Kemudian lil istighna'i anha. Istighna itu dari kata ghina, ghaniyun. Ya. Ghaniyun secara bahasa kita sering dengarkan kaya. Maknanya kaya itu apa? Cukup. Nah, makna cukup itu apa? Tidak butuh. Ya, maksudnya gitu. Sehingga kalau kita menerjemahkan istighna itu harus paham asal katanya maknanya apa. Lah, ini di sini maknanya adalah lil istighna'i, ya, karena dia itu tidak butuh anha darinya. Nah, tidak butuh dari nun sakinah yang secara tertulis tadi. Dia tidak butuh ada tulisan itu, atau dia sudah cukup dengan apa? Ya, cukupnya dengan apa ini? Bi takrori syaklah, dengan mengulang syakalnya. Syakal itu harokat. Ya. Jadi Muhammadun di sini ini kan kadang penulisannya juga terulang. Jadi domah kemudian domah lagi. Atau cara nulisnya ada yang dibalik. Nah, kemudian gini. Nah, kalau fathah berarti terulang kan, fathah lagi. Kalau kasrah berarti kasrah lagi. Namanya takrori syaklah, mengulangi syakalnya, mengulangi nulis harakatnya. Takrori syaklah. Inda dobti bil qalami, ketika dobet itu menulis barisnya. Kaidah akhiran dobet itu kan kaidah akhiran tulisan barisnya. Dobet. Jadi ketika menulis baris bil qalami dengan pulpen. Nah, kita nulisnya kan gitu, takror, ngulangi kan. Nah, fathah. Nah, itu namanya bidobtil indal dobdi bil qalami. Nahwu contohnya seperti kata Muhammadin. Nah, itu kan kasrohnya terulang. Takror. Nah, wa kitabin, wa ihin, wa sahin, wa muslimatin, wa fatimatin, wa hina idin, wa sa'at ta'idin, wa iya sampai situ. Nah, contoh-contoh di sini ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Contoh-contoh di sini penulis ingin mengisyaratkan tentang macam-macam tanwin. Macam-macam tanwin.
Untuk tambahan aja ya. Kita sampaikan macam-macam tanwin. Nah, itu ada tanwin ya. Anwa'ut tanwin. Ya. Yang pertama tanwin tamkin ya. Tanwin tamkin ya. Tanwin yang menunjukkan untuk tamkin. Nah, au sarf ya. Awis sarfi ya. Namanya tanwin tamkin atau tanwin sarf. Nah, dinamakan tamkin itu maknanya adalah dia kokoh ya. Kokoh di atas keisimannya. Nah, berarti ini memang benar-benar menunjukkan dia itu isim. Nah, kemudian makna sarf itu artinya adalah beralih ya. Beralih dia. Beralih artinya dia bisa berpaling atau berpaling ya. Ya, kalau yang kita sudah sering dengar itu istilahnya dia mu'rab, bisa berubah ya, berubah-ubah, mu'rab. Nah, ini makna sarf ya. Jadi sering kita dengar isim yang munsharif itu dari kata ini. Isim yang kita seringnya kan dulu terjemahannya kan isim yang bertanwin. Nah, isim yang bertanwin itu maknanya adalah dia bisa terpalingkan, dia bisa berubah. Artinya apa? Bisa dari dhammah menjadi fathah menjadi kasrah. Ya, beda kalau ghairu munsharif. Kalau ghairu munsharif kan tidak bisa berubah dia, cuman dhammah sama fathah, tidak bisa kasrah. Ya, maknanya gitu, nanti bedanya gitu. Nah, untuk tanwin yang tamkin itu pada contoh kata Muhammadin dan kitabin. Ya, Muhammadin dan kitabin. Nah, ini contohnya pada kata Muhammadin kitabin. Ya. Di sini kitab, nah secara makna ya nakirah, Muhammad dia ma'rifah. Ya. Maka dia di sini Muhammadin meskipun dia ada tanwinnya tidak dikatakan nakirah. Makanya ketika kemarin sempat ada yang mengatakan tanwin itu bukan alamat nakirah, memang secara ilmunya memang betul itu. Cuman kalau untuk pendekatan untuk pemula kita mengatakan bedanya antara ma'rifah sama ma'rifah dengan nakirah itu biasanya itu seringnya kan gitu. Biasanya atau banyak contohnya nah itu kalau nakirah itu bertanwin. Cuman lebih tepatnya itu kalau nakirah itu sesuatu yang dia layak atau pantas mendapatkan alif lam. Dia pantas untuk mendapatkan alif lam. Jadi ma yasluhu dukhuli alif lam. Apa yang pantas mendapatkan alif lam. Jadi seperti kitab itu dia pantas mendapatkan alif lam untuk menjadi ma'rifah. Namanya tanwin tamkin. Nah, baru kemudian yang kedua ihin sama sohin itu namanya tanwin tankir. Tanwin tankir. Tankir ini artinya apa? Nakirah. Ya. Nakirah artinya apa? Umum. Ya. Tidak terkhususkan. Jadi tanwin yang menunjukkan makna nakirah. Nah, contohnya pada kata ihin sama sohin. Nah, ini ihin sama sohin
itu dia asalnya adalah ih. Ya. Ih. Ya. Ini sukun ini. Ih. Yang satunya soh. Nah. Ini namanya isim fi'il. Ya. Kita tahunya kan kalimah ada 3. Apa aja? Isim, fi'il sama huruf atau haraf. Nah, sebagian lama merinci ada 4 lagi. Ada 4 ya. Yang satunya ini isim fi'il. Isim fi'il. Kenapa dikatakan isim fi'il? Karena secara lafadz dia itu isim. Kenapa dikatakan isim? Karena nerima tanwin. Nerima tanwin itu kan alamat isim kan? Namun dari sisi makna dia itu fi'il. Dari sisi makna dia itu fi'il. Nah, itu maknanya tinggalkan. Ya. Kalau yang itu apa? Kalau yang sah itu bentar aja, saya cari lagi. Kalau sah itu artinya diamlah. Diam dari ucapan yang mana sah. Ya. Kalau sah itu disuruh diam, tapi kalau itu suruh tambahkan pembicaraan. Jadi 2 kalimat ini berkaitan dengan suatu pembicaraan. Ketika orang sedang berbicara, kemudian kita ingin menyuruhnya diam, itu kita pakai kata soh. Ya. Soh itu hanya diamlah. Ya. Tapi ketika ada orang sedang berbicara, nah, kok kita pengen ditambah lagi, misalkan orang itu sedang menjelaskan, nah kita pengen tambah penjelasan, maka kita katakan ya, tambahkan itu, tambahkan lagi penjelasannya itu. Nah, ketika dia sukun, asalnya kan ini sukun dia. Nah, maka dia di sini mengandung makna ma'rifah. Ya, kita ambil satu contoh aja yang soh ya, diam. Ya, ini maknanya diamlah. Ya. Diamlah, tapi ini ma'rifah. Diamlah dari suatu ucapan tertentu. Nah, maka ini ma'rifah dia. Nah, ucapan tertentu ini berarti dia ma'rifah. Nah, ketika dia dimasukkan tanwin di sini sahin, maka ini maknanya diamlah. Nah, tapi dari ucapan apapun. Berarti apa? Umum. Berarti dia nakirah. Nah, ini namanya menunjukkan tanwin tankir. Yang tadinya dia sukun, ya, dia isim fi'il ya. Maknanya adalah fi'il amr, ya, diamlah. Kemudian ketika dikasih tanwin, ya, kasrah tanwin sahin, maknanya menjadi nakirah. Diamlah dari ucapan apapun. Ya. Berikutnya muslimatin fatimatin itu pada jamak muannats salim itu namanya tanwin muqabalah. Tanwinul muqabalah. Ya. Muqabalah itu artinya pembanding. Nah, atau pembandingan atau perbandingan ya. Pembanding. Nah, contohnya muslimatun. Muslimatin atau muslimatun sama aja. Nah, ini muqabalah, nah, pembandingnya apa? Ini khusus pada jamak muannats salim. Jadi dia terjadi pada jamak muannats salim. Jam'ul muannats salim. Ya.
Dia sebagai pembanding terhadap jamak mudzakkar salim. Pembanding di sini lawan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, ketika jamak mudzakkar salim itu dia muslimuna atau muslimina. Nah, ini dia pada jamak mudzakkar salim tidak ada tanwin, tapi adanya nun. Nah, nun di sini menggantikan tanwin. Perbandingan seperti itu. Jadi dibandingkan. Jadi tanwin muqabalah itu hanya pada jamak muannats salim. Kemudian yang keempat, hina idzin sa'ata idzin. Itu namanya tanwin iwad. Tanwin iwad, tanwin yang artinya pengganti. Nah, ini yang keempat. Iwad. Contohnya hina idzin dan sa'ata idzin. Nah, ini tuh iwadnya pengganti. Nah, hina idzin itu maknanya adalah aslinya. Ya. Aslinya adalah ya, hina id. Nah, ini kan sukun kan? Id, kemudian ada fiil. Nah, ketika terjadi sesuatu misalkan. Ya. Jadi ini fiilnya ya digantikan dengan tanwin. Dengan pakai merah aja. Nah. Nah, ini tambahan untuk macam-macam tanwin. Bisa difahami? Semoga yang bisa paham bisa difahami dulu. Untuk yang belum paham dikenali aja dulu. Kenalan ya. Karena ini mungkin baru ya buat kita. Jadi kenalan dulu, nanti lama-kelamaan kan insyaallah sudah saling kenal, saling akrab nih. Nah, intinya kembali lagi ke pembahasan kita. Tanda isim adalah tanwin. Tanda isim adalah tanwin. Nah, yang ternyata tanwin itu macamnya ada 4 gitu. Ada banyak macam-macam tanwin. Selama ini kan kita taunya tanwin itu bahkan kita tersamarkan ya. Tersamarkan taunya tanwin itu pada isim nakiroh. Ternyata tidak hanya nakiroh. Pada yang ma'rifah pun juga ada tanwin seperti kata alam. Muhammadin. Muhammadin kan isim alam dia. Zaidin, Zaid, Amrin, Bakrin, tadi kan dia isim alam semua itu. Dia juga ma'rifah memiliki tanwin. Maka tanwin yang di situ dia namanya tanwin tamkin. Ya, artinya dia kokoh di atas keisimannya. Nah, berikutnya fahadhi al-kalimatu. Nah, maka hadhil kalimatu, kata-kata ini kulluha semuanya adalah asmaun, isim-isim. Semuanya adalah isim-isim. Bidalili dengan dalil wujudit tanwini, adanya tanwin fi akhiri kulli kalimatin minha, pada akhiran dari setiap satu kata dari kata-kata tersebut. Jadi kalau kita ingin menentukan ini isim, fiil atau huruf, maka dengan tanda tanwin itu menunjukkan yaitu isim. Seperti juga isim fiil yang sering kita dengar juga itu uf.
Ya, uffin gitu lah. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Nah, jadi kita disuruh berbakti pada orang tua dan tidak boleh mengucapkan kalimat uff. Ya. Kalau uff di situ dia isim fiil, maknanya fiil mudhari. Isim fiil mudhari, ini namanya isim fiil amr. Ya, nanti isim fiil juga ada 3 lagi. Ada isim fiil madhi, ya contohnya hayhata, maknanya ba'uda. Ada isim fiil mudhari seperti uffin, ya, maknanya saya kesal. Ya, ketika sama orang tua kita mengatakan uffin itu maknanya apa? Saya kesal, saya jengkel. Itu enggak boleh. Ada juga isim fiil amr, contohnya ini soh, nah itu isim fiil. Saya tambahkan sekalian atau cukup? Tambah aja ya, saya tambah sedikit. Al-alamatu salisatu, tanda yang ketiga, saya baca aja. Min alamatil ismi, tanda yang ketiga dari tanda-tanda isim adalah dukhulu al, masuknya alif lam al fi awwalil kalimati, pada awalan kata. Insyaallah ini mudah difahami berikutnya. Nah, asalnya itu tanda-tanda isim itu khafat, tanwin, kemudian kemasukan alif lam kan kita udah paham. Cuman tadi kita sampaikan tambahan faedah untuk apa lanjutannya. Nahwu contohnya ar-rajul. Ya. Ar-rajuli itu dari kata rajulun. Ya. Kemasukan alif lam menjadi ar-rajulu, ini bisa dibaca ar-rajulu atau ar-rajuli. Kemudian wal gulami, wal farasi, wal kitabi, wal baiti, wal madrasati. Nah, itu semua fahadhil kalimatu kulluha asmaun. Maka kata-kata ini semuanya adalah isim. Kenapa? Lidukhulil alifi wal lami fi awalihi, karena masuknya alif lam pada awalannya. Nah, insyaallah mudah. Kemudian al-alamatur rabi'ah, alamat yang keempat, dukhulu harfin min hurufil khafdi. Ya. Alamat yang keempat adalah masuknya salah satu huruf, harfin kan mufrad kan, ya, jadi kita terjemahkan satu huruf. Masuknya satu huruf min hurufi, dari huruf-huruf al-khafat, huruf-huruf khafat. Ya, huruf-huruf khafat. Nah, kalau kita mengatakan huruf jer, ya, itu lebih khusus. Kalau huruf khafat itu lebih umum. Jadi kalimat khafat itu sebetulnya lebih umum daripada huruf jer. Karena apa? Kalau huruf jer itu ya seperti yang kita tahu, min, an, ila, fi, nah, itu huruf-huruf jer. Kalau huruf khafat nanti huruful qasam. Tahu huruful qasam? Huruf sumpah. Nah, itu masuk ke dalam huruful khafat. Tapi dia bukan huruf jer, beda. Jadi huruful khafat itu huruful jer, huruful qasam kan itu. Huruful khafat nahwu, contohnya pada kata dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Mana hurufnya? Yang huruf khafatnya mana? Min. Nah, setelah min pasti isim. Kaidahnya gitu. Setelah min pasti isim, yaitu apa? Al baiti, dia itu isim. Ya, di samping kemasukan min ada alif lamnya juga. Berarti ada 2 tanda ini. Ya. Bahkan 3 tanda, yaitu khafat kasrah. Ada 3 tanda. Ilal madrasati, ila ini huruful khafat, huruf jer, al madrasati dia isim. Nah, maka penulis mengatakan fakullun. Nah, ini kullun ini tanwin kan, kullun. Nah, minal baiti. Nah, kullun di sini juga tanwinnya tanwin iwat, masuk di sini juga ini. Sering kita dengar kata kullun. Nah, itu di sini ya, kullun minal baiti. Ini maknanya kullu al-ismi atau kullal asma, ya. Setiap dari kata. Jadi ada yang digantikan oleh tanwin pada kata kullun, namanya tanwin iwat ini tadi. Jadi kullun, maka setiap dari kata itu, minal baiti dari kata al bait, wal madrasah dan madrasah adalah ismun, satu isim. Adalah satu isim. Nah, jadi di situ kullun ditanwin, tidak mungkin dia tanpa tanwin. Meskipun karena kata kullu itu dia seringnya mudhaf. Nah, kata kullu itu seringnya mudhaf. Nah, ketika dia berdiri sendiri di sini, kan dia ditanwin. Maka mudhaf ilaihnya itu
gantikan dengan tanwinnya itu, makanya namanya tanwin iwad. Ini. Jadi setiap kata dari tadi bait sama madrasah adalah suatu isim lidukhuli harfil khafdi, karena masuknya huruf khafat alaihima pada keduanya. Wali wujudi al, dan juga karena adanya alif lam fi awalihima pada awalan keduanya. Nah, itu alamat isim. Berikutnya di pertemuan yang akan datang insyaallah kita bahas huruful khafat. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah ya, ada pertanyaan ya. Bisa difahami ya. Jangan ada pertanyaan bingung tapi tidak ditanyakan. Nah, semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.